Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tema stop bullying. Ada yang tahu apa itu bullying? Perundungan Bu. Perundungan. Selain itu, Ya, mencela begitu Bu. oke, bisa. Nah, di sini juga bullying adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan untuk menyakiti baik itu dalam bentuk verbal, psikologi, ataupun emosional. Serta bisa juga dalam bentuk fisik. Nah, bullying dapat menimbulkan gangguan psikis pada korbannya, dapat yang berupa stres ataupun ketakutan, rendah diri, depresi, cemas, maupun itu sebagainya. Nah, jika kita melakukan bullying, itu korbannya akan apa? Akan psikologinya ataupun kesehatan mentalnya itu akan terganggu. Bisa aja tuh korbannya tuh cemas, bisa aja tuh korban itu apa itu mendapatkan depresi maupun itu cemas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis-jenis bullying. Nah, jenis-jenis bullying itu juga ada empat, yaitu bullying fisik ataupun physical bullying. Nah, di mana tindakan penindasan yang terkait dengan fisik, tindakan ini salah. Gugup kan. Fokus baus-baus dulu punya tempat ini. Bagus banget. Ulang, 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 ulang. Bismillah. Tutup ya. Oke, coba lagi. Gugup baku. Aish. Saya gugup. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Em, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, em, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sebuah judul ataupun tema yaitu tentang bullying. Nah, ada yang tahu apa itu bullying? Perundungan Bu. Selain perundungan, Eh, mencela begitu Bu. bisa. Di sini juga bullying itu adalah perilaku ataupun tindakan yang dilakukan untuk menyakiti baik itu dalam bentuk verbal, psikologi anak, ataupun emosional, serta bisa juga dalam bentuk fisik. Nah, bullying dapat menimbulkan gangguan psikis bagi korbannya, dapat yang berupa stres, cemas, depresi, ataupun lain sebagainya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang jenis bullying. Jenis-jenis bullying tersebut, jenis bullying itu ada empat, yaitu yang pertama bullying fisik, demand, ataupun dalam kata lainnya physical bullying. Nah, di mana tindakan tindakan ini ataupun penindasan yang terkait dengan fisik. Nah, ini jenis bullying yang terkait dengan langsung dengan fisiknya korban. Nah, tindakan ini juga dapat menimbulkan efek jangka panjang maupun efek jangka pendek. Nah, contohnya memukul, menendang, mencubit, mendorong, maupun itu merusak properti. Nah, seringkali kan kita kalau kayak contohnya kayak kita ketawa-ketawa, lepas apa terlalu ketawa kan biasanya kita tuh memukul teman. Nah, itu juga salah satu tindakan bullying. Kita memang tidak sadari tindakan itu, tapi kalau tapi itu termasuk salah satu tindakan bullying. Mencubit itu pun termasuk salah satu
kita tindakan bullying, walaupun kita itu hanya bercanda. Nah, yang kedua itu yaitu bullying verbal, di mana perilaku bullying ini yang dilakukan secara verbal umumnya berbahaya. Tak umumnya tidak berbahaya pada awalnya, dia tidak berbahaya pada awalnya. Namun jika dilakukan berkelanjutan, itu akan berbahaya pada si korban. Contohnya, menghina, mengejek, ataupun berkata kasar. Seringkali kan kita sama teman bercanda-canda seperti, ih kamu kok gendutan, kamu kok kayak gini-gini. Nah itu salah satu menghina, bisa bisa juga menjadi kategori sebagai bullying, yaitu bullying verbal. Nah yang ketiga itu yaitu bullying sosial, di mana jenis perilaku ini eh, bisa dilakukan oleh pelaku tanpa harus terlihat oleh si korban. Contohnya, menyebarkan gosip ataupun rumor yang tidak benar, mengajak orang lain untuk mengucilkan seseorang, memberikan apa itu mengejek gestur tubuh si korban, ataupun bisa meniru dengan tujuan menghina ataupun meremehkan. Contohnya kita kayak meniru kita kan bercanda, bercanda meniru percakapan logatnya si teman kita. Kita tanpa kita sadari itu adalah suatu bullying, ataupun kita menyebarkan gosip walaupun kita itu hanya bercanda menyebarkan gosip bahwa si A begini si B begini, itu juga salah satu bullying, termasuk salah satu kategori bullying. Nah, yang keempat yaitu cyberbullying. Nah, segala bentuk penindasan atau bullying yang terjadi di dalam dunia maya. Nah, bullying juga bukan hanya di dunia nyata, tapi termasuk juga pada dunia maya. Seperti kita menyebarkan foto-foto foto-foto si korban, menyebarkan rumor di dunia maya, mengolok-olok di sosial media, meniru ataupun menggunakan akun orang tanpa izin. Biasa nih teman-teman kita nih menggunakan akun teman kita tanpa si izin. Itu dia tuh berniat untuk apa ya, bercanda-canda, untuk eh, apa lagi, untuk apa, pokoknya untuk bercanda-canda sama temannya, padahal dia nggak tahu, padahal dia tuh nggak tahu sebenarnya itu adalah kategori bullying. Nah, selanjutnya adapun dampak bagi ke korban dan pelaku. Nah, ini yang pertama untuk dampak si korban. Nah, dampak bullying bagi si korban itu akan munculnya rasa takut pada si korban, stres, cemas, hingga depresi berlebihan yang diterima oleh si korban. Yang ke yang kedua yaitu timbulnya keinginan untuk bunuh diri dan melukai diri. Biasanya ini si korban ketika dia sering dibully, sering dihina, pokoknya sering dicaci maki oleh si pelaku ini, dia akan ada niatannya untuk bunuh diri, untuk melukai dirinya sendiri. Yang selanjutnya itu kesulitan tidur, nafsu makan si korban juga menurun, suasana hatinya juga tidak stabil, ataupun dia keadaan tubuhnya itu tidak berdaya. Selanjutnya itu menurunnya rasa percaya diri. Nah, si korban ketika dia sering dibully, kepercayaan dirinya terhadap orang lain itu dia tidak akan percaya sama orang lain, dia tidak akan bisa ceritakan atau mengeluarkan eh, apa yang dia rasakan sama orang lain, karena dia tidak percaya, sudah kurangnya rasa percaya diri pada dirinya sendiri. Selanjutnya itu dia sering merasa kesepian ataupun jauh dari lingkungan sekitarnya. Dia itu selalu merasa sendiri. Makanya kalau ada teman-teman kita yang mengalami ini, teman-teman kita yang dibullying, kita tuh harus selalu mensupport, selalu memberikan tindakan-tindakan yang baik kepada dia, selalu memberikan semangat sehingga dia tidak merasakan kesepian ataupun jauh dari lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, korban bullying cenderung sulit terbuka, apalagi percaya pada orang lain. Dia sulit untuk terbuka sama orang lain, ataupun percaya sama orang lain. Maupun itu saudaranya sendiri, maupun itu orang tuanya sendiri, dia tuh sulit untuk percaya. Dia seringnya tuh menutup diri sendiri, pokoknya tidak mau ada orang lain yang mengganggu dia. Nah, jadi terus kita tuh harus ngapain ketika ada teman kita eh, yang
yang yang yang kena bullying tersebut. Nah, kita harus ngapain? Nah, abaikan penindasan dan jauhilah. Pembuli akan merasa senang jika mendapatkan reaksi seperti yang dia inginkan. Selanjutnya, tingkatkan keberanian dan rasa percaya diri. Ketika kita dibully, kita harus tingkatkan keberanian kita. Jangan kita merasa takut. Kita harus percaya diri bahwa kita tuh bisa. Kita tuh bisa melawan si pembuli tersebut. Selanjutnya, tunjukkan pada lingkungan sekitar bahwa Anda bukan orang yang lemah dan mudah ditindas. Terus, selanjutnya, bicara pada pelakunya. Tunjukkan pada pelaku bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang tidak baik dan dapat membahayakan. Kadang-kadang nih si pelaku nih seenaknya aja membuli si korban. Padahal dia tidak tahu bahwa itu tindakan tidak baik dan akan membuat si korban itu merasa cemas, depresi maupun maupun itu si korban bisa melukai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya tunjukkan dengan prestasi dan hal-hal yang membanggakan Anda. Ketika kita dibully, ketika kita dilecehkan, diremehkan, kita harus tunjukkan bahwa prestasi kita tuh lebih baik daripada si pembuli tersebut. Selanjutnya itu ceritakan pada orang dewasa yang dapat dipercaya. Kita harus selalu terbuka sehingga kita tuh tidak merasa sendiri apabila kita dibully. Nah, ceritakan pada orang tua maupun guru BK yang memiliki otoritas untuk menindaklanjuti. Ketika ada teman-teman kita yang terkena bully, kita tuh harus cepat-cepat menyampaikan kepada guru BK ataupun orang-orang yang kita percaya. Bantulah teman-teman yang menjadi korban jika melihat perilaku bullying. Jangan diam saja dan cobalah untuk memberi dukungan. Nah, ketika kita melihat teman kita dibully atau orang lain dibully, kita tuh harus cepat atau kita tuh harus membela teman kita, orang tersebut. Jangan sampai bully ini berkelanjutan dan membuat si korban itu uh, depresi maupun itu uh, apa ya sampai gila stres dan sampai. Jadi di sini kita itu harus stop bullying. Nah, sampai sini sejak Ibu dapat menjelaskan, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak dimengerti? Saya ingin bertanya, Bu. Ya, Bu, menurut kita, kan ini biasa kan kalau dia si anak kecil, ya, oh, di lingkungan sekitar tertentu, Bu, bagaimana itu menurut kita misalnya kalau kita lihat anak kecil, terus diganggu misalnya kayak di jalur pak jalur kan kayak data gitu ya kayak diganggu gitu ya cuma padahal itu niat kak bercanda ji cuman tiba-tiba menangis kayak apa apakah termasuk bully gitu. ya, itu bisa termasuk bully. Itu bully secara itu melukai fisiknya ataupun cuman ngomong doang, Cuman kayak kayak diganggu ngejek. tidak diganggu dia cuma tidak dikasih menangis ji cuman kayak cuma kayak tenang ini dia di gitu kalau anak kecil kayak gemes gitu. Oh, gitu. Eh, itu itu juga termasuk bullying karena bisa membuat itu si anak itu cemas, bisa membuat tuh si anak itu merasa terganggu sehingga dia menangis, sehingga dia takut sama sama kita. Kan anak-anak itu kan ketika melihat orang baru ya, ketika melihat orang baru itu dia tuh kita tuh harus apa ya, harus berkenalan dulu sama dia, harus baik-baik, harus mengeluarkan kata-kata yang lembut karena anak-anak tuh mudah untuk merasa takut, cemas gitu. Terima kasih jawabannya Bu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah tidak ada Bu. Sudah tidak ada. Ya udah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu akhiri aja pertemuan kita hari ini. Oke. Oke, oke kalau gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Ya Bu.